Kali ini gua mau bahas tentang Tensei Star Slam Dataken atau sering dikenal dengan Tensura. Sekarang gua bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Di video ini gua bakal merangkum light novel Tensura volume 6. Video ini adalah part 3 dari pembahasan volume 6. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Cerita dimulai ketika Rimuru mulai memasuki ruangan Walpurgis. Di sana Rimuru melihat pria berambut merah. Pria itu terlihat tidak terlalu kuat, tapi Rimuru tahu kalau pria itu sengaja nyembunyiin kekuatannya. Rimuru yakin kalau pria itu sangat kuat. Berkat cerita dari Veldora, Rimuru yakin kalau pria itu adalah Guy Crimson. Pria berambut merah dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Ketika melihat Guy, Rimuru yakin kalau Guy mampu melawan para naga seperti Veldora. Gak lama muncullah pria berotot. Rimuru tahu kalau pria itu adalah Dagrul. Gak lama muncullah orang dengan 2 taring di giginya. Rimuru yakin kalau itu adalah Valentine. Valentine bersama pria tua dan seorang wanita. Ketika Rimuru melihat Valentine, Rimuru tahu kalau Valentine adalah orang yang kuat. Rimuru kesal karena Veldora pernah membuat masalah dengan Valentine. Rimuru berharap kalau Valentine gak marah ke Rimuru karena ulah Veldora. Gak lama datang seorang pria yang terlihat sangat malas. Pria itu sedikit mengejek Ramirez. Ternyata pria itu adalah Dino. Dari ejekan Dino, Rimuru akhirnya tahu kalau Ramirez sering dibangkitkan. Dan Ramirez telah bangkit sekitar 500 tahun yang lalu. Alasan Ramirez selalu dibangkitkan, itu semua karena Ramirez ngorbanin kekuatannya untuk menghentikan pertarungan Guy dan Milim. Ramirez masih terus berisik. Ramirez bilang ke Dino kalau dia bisa menghancurkan Guy hanya dengan 1 pukulan. Seperti biasa, Ramirez selalu bangga sama kekuatannya. Dino masih terus mengejek Ramirez. Sampai akhirnya Ramirez bilang kalau Dino terus mengganggunya, maka Ramirez akan laporan ke Guy. Gak lama datanglah Frey. Frey menggunakan parfum yang sangat menggoda. Sion terlihat kesal ketika melihat Frey. Gak lama Leon pun menghampiri Rimuru. Ketika melihat Rimuru, Leon seperti ingat dengan masa lalunya. Rimuru ngasih tahu kalau Shizu udah mati. Dan Rimuru minta izin untuk pukul wajah Leon. Tentunya ditolak sama Leon. Leon bilang kalau dia ngasih Ifrit ke Shizu, tujuannya supaya Shizu bisa bertahan hidup di dunia. Karena Leon tertarik dengan Rimuru, suatu saat Leon pasti akan mengundang Rimuru ke tempatnya. Dan saat itu, Leon akan melayani tantangan bertarung dari Rimuru. Gak lama Rimuru pun dapat laporan dari Benimaru. Benimaru laporan tentang perang yang telah terjadi. Benimaru juga laporan tentang para Dragon Faithful. Rimuru kagum sama kekuatan para Dragon Faithful. Untungnya para Dragon Faithful gak serius dalam peperangan. Dan akhirnya gak ada korban antara Dragon Faithful dan Tempest. Rimuru juga dapat laporan tentang kekuatan Suna. Pasukan Suna juga berhasil menyelidiki secara penuh markas dari Clayman. Bahkan mereka menjarah ruang harta yang ada di sana. Tentunya yang lebih penting, Rimuru dapat beberapa bukti bahwa Clayman telah membuat banyak kekacauan. Gak lama datanglah Clayman dan Milim. Clayman membawa rubah di tangannya. Rimuru tahu kalau rubah di tangannya sangat kuat. Energi sihirnya hampir setara dengan Demon Lord. Rapel ngasih tahu bahwa para Demon Lord punya skill ultimate. Rimuru berniat untuk nyembunyiin skill ultimate yang dia miliki. Rapel bilang kalau skill Beelzebub mustahil disembunyikan oleh Rimuru. Rimuru gak masalah untuk mempublikasi skill Beelzebub. Gak lama Clayman menyuruh Milim untuk duduk. Ternyata Clayman nyuruhnya sambil pukul Milim di depan para Demon Lord. Dagrul dan Dino terlihat terkejut dengan peristiwa yang terjadi. Sedangkan Guy hanya terdiam. Rimuru terlihat marah ketika Milim dipukul. Dalam hatinya, Rimuru berjanji kalau dia akan bunuh Clayman.
Clement sebagai tuan rumah dalam Walpurgis kali ini, dia pun membuka Walpurgis. Clement mulai berpidato. Clement bilang kalau Carrion telah melanggar aturan para Demon Lord. Carrion dituduh mendorong Rimuru supaya Rimuru jadi Demon Lord. Clement ngasih bukti dengan adanya rakyat Carrion di Tempest. Setelah itu, Carrion juga dituduh menghasut negara Farmes supaya Farmes menyerang Tempest. Setelah Farmes kalah, maka Rimuru jadilah Demon Lord. Clement bilang kalau semua info yang dia dapat berasal dari anak buahnya yang bernama Mulan. Saat ini Mulan sudah dibunuh oleh Rimuru. Clement juga bilang karena Carrion berkhianat, maka Milim marah dan menghancurkan negara Carrion. Sekarang Carrion udah mati. Setelah Clement berhenti bicara, Rimuru pun mulai berbicara. Rimuru bilang kalau Clement adalah pembual. Rimuru ngasih tahu kalau Mulan masih hidup dan dia sekarang ada di bawah perlindungan Rimuru. Mendengar itu, Clement pun langsung menuduh lagi. Clement bilang bahwa kemungkinan Mulan udah dibangkitkan Rimuru dan diganti rohnya. Rimuru pun nunjukin semua bukti yang telah dia kumpulkan. Rimuru ngeluarin bola kristal yang ada di sakunya. Jadi, Suna udah mentransfer semua bukti kepada Rimuru. Para bawahan Rimuru bisa mentransfer apapun kepada Rimuru. Mereka semua udah terhubung langsung dengan Rimuru. Bola kristal itu berisi banyak rekaman video. Ada juga rekaman ketika Rimuru melawan Earth Disaster. Intinya, Rimuru ngasih semua bukti kalau Clement adalah dalang di balik semua kekacauan. Clement pun panik dan dia menuduh Rimuru kalau semua video telah dipalsukan. Rimuru bilang kalau sekarang pasukan Clement udah dimusnahkan. Clement bilang gak mungkin slime lemah bisa mengalahkan pasukannya. Clement bilang kalau Rimuru cuma slime lemah yang pakai kekuatan Veldora. Rimuru cuma manfaatin kekuatan Veldora dan mengklaim bahwa semua dilakuin Rimuru. Dagrul memotong pembicaraan. Dagrul bilang kalau pernyataan Clement sangat gak sinkron. Awalnya, Clement bilang bahwa Rimuru menyerang Farmes. Tapi sekarang Clement bilang kalau Rimuru pakai kekuatan Veldora untuk bantai orang-orang. Clement masih tetap mengajak para Demon Lord untuk memusuhi Rimuru. Rimuru nyuruh Clement untuk ngasih bukti dari semua omongannya. Rimuru bilang kalau Veldora adalah temannya. Rimuru udah ngasih semua bukti. Rimuru pun menendang kursi ke arah Clement. Dan Rimuru juga ngeluarin skill Beelzebub dan memusnahkan meja besar yang ada di ruangan. Para Demon Lord hanya terdiam, sedangkan Clement terlihat terkejut. Clement mengajak para Demon Lord lagi untuk memusuhi Rimuru. Alasannya kali ini karena Rimuru udah gak sopan. Rimuru bilang kalau dia hanya ingin menciptakan negara yang damai. Gak peduli siapapun yang menghalangi jalannya, Rimuru akan musnahin orang itu. Karena Clement udah ganggu Rimuru, maka Rimuru bakal musnahin Clement. Rimuru juga bilang ke semua orang bahwa Clement mencoba pakai skill pengendalian untuk ngendaliin pikiran Rimuru ketika lagi diskusi. Untungnya Rimuru dengan sigap tahu rencana Clement. Tentunya Rimuru gak cerita tentang Raphael. Raphael selalu menjaga Rimuru dari hal berbahaya. Guy hanya tersenyum. Guy menyuruh Clement untuk segera mengalahkan Rimuru. Kalau Clement emang kuat, maka buktikanlah dengan kekuatan, bukan dengan omong kosong. Guy bilang kalau Rimuru bisa ngalahin Clement, maka Rimuru layak jadi Demon Lord. Clement pun menyuruh Milim untuk bertarung. Guy gak masalah dengan hal itu. Selama Milim mau, maka Milim boleh melakukan apapun. Rimuru mulai bingung. Kalau lawannya hanya Clement, dia bisa mengalahkannya dengan mudah. Tapi kalau Milim, maka akan sulit bagi Rimuru. Rimuru pun nyuruh Sion untuk melawan Clement. Clement terlihat pucat ketika melihat aura Sion. Sion pun meninju Clement dengan 30 pukulan. Clement kesal dan dia nyembuhin dirinya. Clement juga mulai memakai rubahnya. Rimuru tahu kalau rubah itu adalah Nine Head. Gak lama Milim pun menyerang Rimuru. Bola energi panas mengenai pipi Rimuru. Rimuru kagum sama kekuatan Milim. Rimuru udah berjuang untuk menghindar, tapi ternyata serangan Milim masih kena pipinya.
Ramirez mau menyuruh Beretta untuk bantu Rimuru, tapi Guy melarang Ramirez. Ramirez protes karena Milim boleh bertarung, sedangkan Ramirez gak boleh bertarung. Guy bilang kalau Milim punya rencana sendiri. Selain itu, Guy tahu kalau Beretta gak sepenuhnya mengabdi kepada Ramirez. Beretta hanya tersenyum karena Guy tahu bahwa Beretta punya dua tuan. Beretta jelas setia kepada Ramirez, tapi kesetiaannya adalah perintah dari Rimuru. Jadi, Beretta akan melindungi Ramirez karena perintah dari Rimuru. Beretta mengobrol dengan Guy tanpa rasa takut. Guy pun tersenyum dan dia mengizinkan Beretta untuk ikut bertarung. Beretta berterima kasih kepada Guy, tapi Beretta manggil Guy dengan sebutan Rogue. Sebagai iblis, tentunya Beretta tahu tentang Guy. Guy dikenal sebagai Rogue dari Primordial Demon. Guy menyuruh Beretta untuk berhenti memanggilnya dengan nama Rogue. Ketika Beretta cerita tentang keturunan iblisnya, Guy pun hanya tersenyum. Guy tahu kalau keturunan Beretta adalah para iblis yang egois. Makanya Beretta nggak takut ketika dia berbicara dengan Primordial Demon. Setelah mengobrol dengan Beretta, Guy pun akhirnya tahu kalau salah satu Primordial Demon telah menjadi bawahan Rimuru. Guy tahu kalau teman lamanya mulai bergerak. Nama teman lamanya adalah Noir. Oh ya, Noir itu adalah Diablo sebelum dikasih nama sama Rimuru. Karena Noir telah jadi bawahan Rimuru, maka Rimuru bukanlah orang yang bisa diremehkan. Rangga juga mulai bertarung melawan Ninehead. Ninehead juga ngeluarin bawahannya, yaitu monyet putih dan kelinci bulan. Walaupun Ninehead punya energi sihir yang besar, tapi Ninehead masih kurang pengalaman, sehingga Rangga bisa mendominasi pertarungan. Di sisi lain, Clayman mulai pakai baju perangnya. Bawahan Clayman yang bernama Fiora juga mulai ikut melawan Sion. Fiora dan Clayman mulai menyerang Sion. Walaupun Sion kena banyak serangan, tapi hal itu nggak masalah. Sion bisa nyembuhin dirinya dengan sangat cepat. Beretta pun ikut bantu Sion. Sambil bertarung dengan Milim, Rimuru pun mulai menganalisa. Raphael bilang kalau analisanya telah gagal. Raphael nyaranin Rimuru pakai skill Beelzebub. Tujuannya supaya Beelzebub menyerap energi sihir dari Milim. Milim pun mulai menjauh. Tapi nggak lama, Milim meninju Rimuru. Serangan Milim terlalu cepat, dan itu selalu mengenai Rimuru walaupun cuma sedikit. Di tengah pertarungan Milim melawan Rimuru, tiba-tiba datanglah Veldora. Veldora yang muncul di depan Rimuru, dia pun tanpa sengaja terkena pukulan dari Milim. Veldora sangat kesakitan. Rimuru kaget karena kedatangan Veldora. Veldora bilang kalau Tempest akan aman. Alasannya karena Diablo pasti sanggup menjaga Tempest. Ternyata tujuan Veldora datang karena dia mau minta ke Rimuru lanjutan dari manga yang telah dia baca. Rimuru yang tahu kalau Veldora datang untuk manga, Rimuru pun menyuruh Veldora untuk bertarung melawan Milim. Veldora tahu kalau Milim adalah anak dari kakaknya. Veldora mau bertarung melawan Milim. Ketika melihat Ninehead, Rimuru tahu kalau Ninehead dikasih kutukan sama Clayman. Rimuru pun menghapus kutukannya. Ninehead terlihat sangat senang. Karena Ninehead sangat lucu, Rimuru pun menyuruh Rangga untuk bawa Ninehead. Rimuru menuju ke arah Beretta. Ternyata Beretta udah berhasil mengalahkan Fiora. Beretta telah membongkar karya seni dari Clayman, yaitu Fiora. Beretta ngasih semua bagian barang yang telah dia bongkar dari Fiora. Rimuru mau ngasih hadiah kepada Beretta. Beretta bilang kalau dia mau tinggal di dekat Tempest. Beretta ceritain obrolan dia dengan Guy. Intinya, cara terbaik melindungi Ramirez adalah dengan menempatkan Ramirez di sekitar Tempest. Selain itu, Beretta juga bisa melindungi Tempest dari dekat. Rimuru bilang kalau dia akan putusin setelah Walpurgis. Di sisi lain, Clayman terlihat sangat kelelahan. Sion mengejek Clayman karena Clayman terlalu lemah. Clayman kesal dan dia ngeluarin 5 boneka, tapi boneka itu dikalahkan dengan mudah. Clayman hanya tertawa dan dia bilang bahwa bonekanya akan selalu hidup walaupun dihancurkan.
Tapi ternyata bonekanya nggak hidup. Sion bilang kalau pedangnya bisa memakan jiwa. Jadi selain menyerang fisik, tentunya jiwanya juga ikut kena serangan. Clement pun hanya tersenyum dan dia ngeluarin skill untuk ngendaliin pikiran dari Sion. Tubuh Sion dipenuhi cahaya. Sayangnya Sion punya skill perfect memory. Sion bisa membangun ulang semua ingatannya. Walaupun otak Sion hancur, ingatan Sion akan tetap ada. Clement terkejut karena skill pengendaliannya gak berguna. Sion bilang kalau Clement sangat lemah. Clement marah dan dia jadi kesal. Clement pun mulai berubah. Dari punggungnya keluar banyak tangan. Dan Clement juga memakai topeng badut. Tangan di punggung Clement memegang kapak, palu, perisai, dan pedang. Tapi walaupun gitu, hal itu masih gak berguna di hadapan Sion. Sion berhasil menghancurkan perisai Clement. Dan dia juga bisa pukul Clement. Clement sangat kesakitan. Sion menendang Clement yang sedang terjatuh. Clement gak percaya kalau dia dilukai oleh bawahan slam rendahan. Clement nyuruh Milim untuk bunuh Sion. Clement melihat kalau Milim lagi berhadapan dengan orang yang punya aura luar biasa. Rimuru bilang kalau orang itu adalah temannya, yaitu Veldora. Seketika Clement pun terdiam. Milim dan Veldora bertarung sangat sengit. Milim terkejut karena ada orang yang bisa menahan serangannya. Milim terlihat sangat senang. Tapi dari sana Rimuru curiga kalau Milim gak dikendalikan sama Clement. Karena Milim lagi sibuk, Clement pun nyuruh Frey untuk membantunya. Frey bilang kalau dia gak bisa bantu. Jadi, Guy udah membuat penghalang yang sangat kuat. Yang bisa masuk area pertarungan hanya orang yang telah diizinkan oleh Guy. Clement kesal dan dia tertawa seperti orang gila. Clement dengan kesal, dia menyuruh Milim untuk segera membantai semuanya. Sayangnya, Milim langsung nolak. Milim bilang kalau dia nggak mau bunuh Rimuru. Alasannya karena Rimuru adalah temannya. Milim bilang kalau dia nggak mungkin dikendaliin sama orang lemah. Clement masih nggak percaya kalau Milim ternyata nggak dikendalikan. Clement sangat yakin kalau Milim membunuh Carrion atas perintahnya. Gak lama muncullah Carrion. Ternyata Carrion udah ada di dalam ruangan. Carrion menyamar jadi bawahan Frey. Carrion menyapa Rimuru. Carrion juga berterima kasih ke Rimuru karena Rimuru telah melindungi rakyat dan bawahannya. Clement jadi sangat gila karena semua orang telah mengkhianatinya. Frey, Milim, dan Carrion, mereka semua hanya tertawa. Sejak awal gak ada orang yang jadi sekutu dari Clement. Clement sangat marah. Rimuru nyuruh Sion untuk menyerang Clement. Sion pun menyerang pakai pedangnya. Semua tangan yang ada di punggung Clement telah terpotong. Clement terjatuh ke tanah. Clement udah pasti bakal segera mati. Semua bukti telah mengarah kepada Clement. Dengan apa yang telah terjadi, Clement sekarang udah jadi musuh para Demon Lord. Guy pun melepaskan penghalang yang ada di ruangan. Frey mulai mendekati Milim. Frey udah tahu kalau Milim gak dikendalikan sama Clement. Frey ngasih item yang dititip Milim kepada dia. Item itu adalah Dragon Knuckle, pemberian dari Rimuru. Para Demon Lord terkejut ketika Milim hanya berpura-pura. Clement dengan sekuat tenaga, dia mencoba untuk berbicara. Clement penasaran sejak kapan Milim menipunya. Milim bilang kalau dari awal dia telah menipu Clement. Walaupun Clement udah pakai seluruh kekuatannya untuk mencoba mengendalikan Milim, tapi kekuatan itu masih gak berguna bagi Milim. Dengan rencana yang dibuat Milim, Milim bisa menipu Clement dengan sempurna. Milim ingat kalau Clement pernah bilang bahwa Clement mau menjadikan Rimuru sebagai musuh umat manusia. Dan Clement mau memicu perang antara monster dan manusia. Milim gak mau hal itu terjadi. Makanya Milim pun buat rencana.
Ketika mendengar semuanya, Karyon pun protes kenapa Milim menghancurkan negaranya. Milim bilang kalau dia harus akting sebaik mungkin. Milim melimpahkan kesalahan kepada Clayman. Karyon terlihat sedih. Rimuru bilang kalau Karyon gak usah khawatir. Negara Karyon bisa dibangun ulang. Rimuru udah menangkap semua bawahan Clayman. Mereka bisa dipakai untuk memperbaiki negara Karyon. Karyon berterima kasih kepada Rimuru. Karyon bilang kalau dia akan memberikan bantuan ke Rimuru jika Rimuru dalam kesulitan. Ketika mendengar kalau Rimuru manfaatin musuh, Guy pun hanya tersenyum. Bagi Guy, membiarkan musuh tetap hidup adalah pemikiran yang salah. Tapi setelah Rimuru bilang bahwa dia manfaatin musuh untuk mengganti semua kerugian, ternyata Guy sangat suka pemikiran Rimuru. Di sisi lain, Clayman sangat kesal dan dia ingat dengan peringatan dari Laples. Clayman sadar kalau dia terlalu sombong, padahal Laples udah menyuruhnya untuk berhati-hati. Clayman hanya ingin rekan-rekan badutnya mengakui kekuatan dari Clayman. Clayman adalah orang terlemah di antara para badut. Makanya ketika Clayman bisa mengendalikan Milim, dia jadi sombong dan pikirannya jadi nggak logis. Clayman mengakui semua kesalahannya. Clayman ingat dengan masa lalunya. Di masa lalu, dia pernah bertemu dengan anak laki-laki. Anak laki-laki itu mau kalau Clayman membantu dia dalam mengambil alih dunia. Anak itu menjanjikan bahwa dia akan menghidupkan Kazarim. Setelah melihat kekuatan anak itu, Clayman mau ikut rencana anak itu. Dan akhirnya Kazarim pun bangkit kembali. Ketika Kazarim hidup lagi, Clayman jadi lupa bahwa tujuannya untuk membantu anak itu dalam mengambil alih dunia. Clayman pun mulai mengambil langkah pribadi dan akhirnya sekarang malah menyebabkan Clayman terjatuh. Clayman menganggap kalau dia telah mengecewakan Kazarim. Kazarim sangat berharap kepada Clayman. Clayman diciptakan Kazarim dari mayat. Walaupun dia lemah, Clayman ahli strategi. Makanya Kazarim menjadikan Clayman sebagai Demon Lord. Clayman dalam hatinya sangat kesal karena dia sangat lemah. Clayman berharap kalau dia jadi semakin kuat. Gak lama, Clayman mendengar suara dunia. Suara itu mengkonfirmasi bahwa Clayman sekarang telah menjadi True Demon Lord. Clayman tersenyum karena di detik-detik akhir dia telah berhasil menjadi True Demon Lord. Clayman sekarang mikirin cara untuk segera kabur. Clayman gak mungkin bertarung melawan semua Demon Lord. Clayman mau kabur dan ngasih laporan tentang kekuatan Rimuru kepada anak laki-laki yang pernah dia temui. Clayman mengeluarkan bola sihir. Rimuru yang melihat itu, dia menyuruh Sion untuk segera mundur. Rimuru tahu bahwa Clayman telah menjadi True Demon Lord. Jadi, pertama kali Rimuru melihat Clayman, dia melihat ada berbagai jiwa melayang di udara. Jiwa itu adalah jiwa dari orang-orang yang pernah dibunuh oleh Clayman. Rimuru gak bisa ngambil jiwa-jiwa yang melayang. Raphael buat rencana supaya Clayman jadi True Demon Lord. Raphael udah ngitung, walaupun Clayman berevolusi, Clayman akan tetap lebih lemah dari Rimuru. Rimuru hanya tinggal pakai Beelzebub dan Rimuru akan dapat energi dari banyak jiwa. Dan Rimuru juga bisa pamer kekuatan di depan para Demon Lord. Melihat Clayman jadi True Demon Lord, Karyon pun mau bantu Rimuru. Tapi Rimuru menolak bantuannya. Rimuru berjalan ke arah Clayman. Clayman sangat senang karena telah mendapatkan kekuatan True Demon Lord. Clayman pede kalau sekarang Rimuru hanyalah seekor cacing. Oh ya, alasan kenapa Clayman gak tidur ketika dia evolusi, itu semua karena evolusi Clayman agak berbeda dari evolusi yang seharusnya terjadi. Clayman berubah jadi True Demon Lord karena dia punya tekad untuk jadi kuat. Dan suara dunia mengabulkan keinginan dari Clayman. Dari dulu, Clayman mau jadi True Demon Lord
dan udah bunuh banyak orang, tapi dia selalu ditolak sama dunia. Dan baru sekarang Clement diterima oleh dunia. Makanya itu agak berbeda dari evolusi yang seharusnya terjadi. Dan karena itu Clement gak perlu tertidur ketika evolusi. Clement ngeluarin banyak bola sihir ke arah Rimuru. Sayangnya itu langsung dimakan sama Beelzebub. Clement terkejut karena serangan dalam jumlah besar tiba-tiba menghilang. Clement masih menghina Rimuru. Clement pun ngeluarin skill Demon Blaster. Dari tanah keluar energi sihir dalam jumlah yang besar. Dan energi itu membentuk seperti naga. Jika terkena serangan itu, maka akan menghancurkan bagian dalam tubuh dari musuh. Pertahanan apapun dapat ditembus oleh cahaya itu. Sayangnya, Rimuru melahap semuanya pakai Beelzebub. Clement sangat kaget karena serangan terkuatnya bisa dimusnahkan dengan mudah. Rimuru bilang kalau Clement lebih lemah darinya. Rimuru menyuruh Clement untuk memberitahu siapa bos dari Clement. Clement hanya tertawa. Clement bilang kalau dia adalah undead. Walaupun Clement mati, Clement bisa bangkit kembali. Rimuru pun mulai menyiksa Clement. Clement terlihat sangat menyedihkan. Rimuru terus bertanya tentang bos dari Clement. Clement tetap gak mau berbicara. Rimuru menegaskan kalau Clement akan terbunuh. Rimuru jelasin kalau dia bisa bunuh undead. Rencana Clement untuk bangkit lagi mustahil dilakuin sama Clement. Rimuru pun minta izin ke para Demon Lord. Rimuru bilang kalau dia mau musnahin Clement. Para Demon Lord setuju dengan Rimuru. Clement yang tahu kalau dia akan mati, dia pun teriak ketakutan. Sebelum mati, Clement sempat mengucapkan pertolongan kepada Khazarim. Rimuru dan para Demon Lord mendengar perkataan dari Clement. Setelah Clement terbunuh, Guy berdiri dan dia mengakui bahwa Rimuru adalah Demon Lord. Tapi nggak lama ada sedikit keributan. Penyebabnya adalah dendam lama Valentine kepada Veldora. Tapi untungnya nggak menimbulkan keributan yang besar. Milim pakai skillnya untuk mengubah pakaian Valentine. Valentine melotot ke arah Veldora. Veldora bilang kalau bukan dia yang pakai skill ngubah baju. Rapat para Demon Lord pun akhirnya dimulai. Dalam rapat, mereka diskusi tentang Khazarim. Semua Demon Lord jelas kenal dengan nama Khazarim. Khazarim adalah Demon Lord yang dibunuh sama Leon. Carrion memperingatkan Rimuru bahwa Khazarim adalah orang yang punya pikiran yang tajam. Khazarim lebih berbahaya dari Clement. Leon bilang kalau Khazarim pernah mendatangi Leon dan dia menawarkan banyak hal ke Leon. Leon tahu kalau dia menolak, maka Khazarim akan ganggu dia. Leon pun mutusin untuk bunuh Khazarim. Mereka juga membahas kelompok para badut. Kelompok para badut punya koneksi dengan banyak manusia. Jadi ada kemungkinan bahwa Khazarim telah dihidupkan dengan tubuh manusia. Guy bilang kalau kena skill dari Leon, kebangkitan penuh dari jiwa yang mati butuh waktu ratusan tahun. Guy curiga bahwa kemungkinan ada orang yang bantu Khazarim. Diskusi pun terus berlanjut. Frey bilang kalau dia akan keluar dari organisasi. Frey akan jadi bawahan dari Milim. Frey pun ingat dengan kejadian sebelumnya. Jadi ketika Milim bertemu Frey, Milim bilang kalau dia ingin berteman dengan Frey. Milim udah berteman dengan Rimuru dan itu sangat menyenangkan. Milim bilang kalau teman akan saling bantu jika ada masalah. Frey pun mau berteman dengan Milim. Akibat kejadian Clement, Frey jadi sangat percaya kepada Milim dan dia mau mengabdikan dirinya untuk Milim. Frey juga bilang kalau dia terlalu lemah sebagai Demon Lord. Selain itu, Frey juga tahu bahwa Milim butuh bantuan supaya bisa mengelola suatu wilayah. Milim bilang kalau dia nggak pernah kepikiran untuk buat negara. Gak lama, Carrion juga mau jadi bawahan dari Milim.
Milim harus bertanggung jawab karena telah menghancurkan negaranya. Milim terlihat sangat kesal, tapi walaupun gitu, Milim membebaskan keinginan Carrion dan Frey. Guy pun menyetujui permintaan Carrion dan Frey. Karena anggota berkurang, mereka pun mikirin nama baru untuk organisasi. Ternyata mereka selalu kesulitan dalam mencari nama. Tapi nggak lama Veldora bilang bahwa Rimuru sangat ahli dalam ngasih nama. Ramirez setuju dengan Veldora. Rimuru dengan terpaksa ngasih nama untuk organisasi. Nama barunya adalah Octagram. Semua Demon Lord langsung setuju. Anggota Octagram adalah Guy, Milim, Ramirez, Valentine, Dagrul, Leon, dan Rimuru. Mereka pun membuat perjanjian wilayah mana aja yang akan mereka kuasai. Di sisi lain, Laples terlihat sangat kesal. Dia punya tugas untuk menyusup ke gereja barat ketika Walpurgis. Tapi ternyata Laples dihentikan oleh Hinata. Laples pun kabur dari Hinata. Ketika istirahat, dia ngerasain hawa menyeramkan. Ternyata datang Valentine. Valentine tahu kalau Laples adalah teman dari Clayman. Valentine ngasih tahu tentang kematian Clayman. Laples hanya tertawa. Laples pun mulai menyerang Valentine. Tapi nggak berguna karena Valentine punya regenerasi yang sangat hebat. Valentine pakai skill kuatnya. Tapi ternyata Laples masih hidup. Laples sangat kuat. Laples pun hanya tertawa. Laples juga berhasil mengambil core yang berisi jantung dari Valentine. Valentine terlihat sangat kesal. Laples hanya tertawa. Laples juga menertawakan kematian orang lemah yang bernama Clayman. Oke, itulah untuk pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.